Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar ada orang yang mengatakan, atau kita pernah membaca langsung juga, ada kejadian yang sering menimpa orang, bahwa ketika mengalami kejadian yang buruk terhadap dirinya, lalu dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Lalu kita ingin tahu pengalaman yang tidak mengenakan itu apa. Ternyata kejadian itu dialami oleh orang baik, orang yang jujur, orang yang tidak berprasangka apa-apa terhadap orang lain, mengatakan apa adanya pada orang lain, tidak ada niat untuk berbohong, berdusta, apalagi untuk menipu. Kejadian itu biasanya ketika dia diberi amanah, tolong pegang ini, tolong simpan ini. Lalu ketika diberi amanah seperti itu, dia lakukan dengan benar dan jujur. Misalnya di tempat umum, tolong ya pegang ini, saya titip sebentar. Ternyata itu orang jahat menitipkan sesuatu kepada kita yang nanti dia ambil saat dia kembali. Ternyata yang dia titipkan itu adalah barang haram seperti narkotika misalnya. Lalu terjadi kemudian adalah ketika ada pemeriksaan, yang kena adalah orang yang jujur tersebut. Dia menyimpan, menjaga barang tersebut. Lalu karena kejujurannya dan karena tanggung jawabnya, justru dia yang kena imbasnya. Atau bisa juga kita misalnya menolong orang lain. Tujuannya menolong orang yang berada dalam kesulitan, punya uang, bisa dipinjam, bisa saya kembalikan besok, oke, enggak apa-apa. Dia memberikan dan dia pinjamkan. Dan dia mengatakan uang yang ada pada dirinya segitulah uang yang ia miliki. Tapi apa yang terjadi kemudian? Uang yang dia miliki ditilep oleh orang tersebut yang minjem, tidak dikembalikan, dan orangnya menghilang begitu saja. Sering kita mendengar cerita-cerita seperti itu, kisah-kisah orang yang jujur. Sehingga ada pernyataan yang sering juga kita dengar mungkin, bahwa orang-orang yang jujur itu justru sering tertipu. Kenapa? Karena justru kejujurannya itulah yang dimanfaatkan oleh orang. Karena kejujurannya itulah yang disalahgunakan oleh orang lain. Karena dia jujur, orang memanfaatkan kejujurannya. Karena dia jujur, orang menyalahgunakan kejujurannya. Sehingga akibat kejujurannya itu terkadang dia mengalami hal yang tidak mengenakan. Tetapi dalam Islam, bahwa salah satu sifat jujur itu adalah sifatnya Rasulullah As-Siddiq. Rasulullah adalah orang yang jujur. Salah satu sifat yang mulia yang harus kita tiru dari baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sifat jujur itu walaupun pahit terkadang, ya, tidak semanis sifat jujur itu sendiri, tetapi ending dari sifat jujur itu adalah kebaikan untuk yang memiliki sifat tersebut. Karena itu sifat jujur itu walaupun disalahgunakan oleh orang lain terhadap orang yang jujur itu, tetapi Allah sesungguhnya melihat sifat jujur itu adalah sifat yang harus kita pertahankan. Karena itu ajaran agama sudah jelas menunjukkan kepada kita, dan di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang berlaku jujur. Ini adalah ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita, orang yang beriman dan orang yang bertakwa,
takwa, kita hendaklah bersama orang-orang yang jujur. Kita hendaklah bersama dengan sikap jujur. Karena sifat jujur itu adalah salah satu sifat utama dari Nabi Muhammad. Dan itulah yang harus kita tiru. Nah, lalu apa sesungguhnya keutamaan sifat jujur itu? Nah, berikut akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah orang yang jujur hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang orang yang jujur itu? Dia tidak punya prasangka. Tidak punya prasangka kepada Allah, tidak punya prasangka kepada orang lain. Tetapi dia husnuzon saja. Sangkanya itu baik saja. Tidak ada prasangka buruk terhadap orang lain. Ketika tadi coba saya ceritakan, ketika dia menolong orang lain, ya sudah, pure, dia murni tujuannya menolong. Padahal ternyata orang yang nolong itu tujuannya malah mau mengambil darinya, ya. Bukannya berterima kasih ditolong, tetapi justru memanfaatkan kebaikan si penolong. Karena itu orang yang jujur itu dia tidak punya penyakit hati yang mudah curiga, yang mudah benci, yang mudah khawatir kepada orang lain. Karena orang yang jujur itu tidak memiliki sifat-sifat yang mengganggu hati, dan itu adalah penyakit hati, maka keutamaan sifat jujur itu adalah hati menjadi tenang. Jadi siapapun kita, kalau memiliki sifat jujur, yakinlah dengan sifat itu hati kita menjadi tenang. Yang kedua adalah berkah dalam jual beli. Orang yang jujur, misalnya dia sebagai pedagang, terlihat bahwa dagangannya akan laris, terlihat bahwa dagangannya diminati oleh orang, dan rezekinya lancar dalam berbisnis. Kenapa? Kan dia berbisnis, melakukan bisnisnya, perniagaannya dengan jujur. Dia beli berapa, lalu mencari keuntungan sedikit, dia jual seperti itu. Kalau barangnya bagus, dia katakan bagus. Kalau barangnya jelek, dia bilang jelek memang. Kenapa? Karena ia berusaha jujur. Kalau orang kan tidak, barang yang buruk, yang busuk saja dia katakan bagus. Modalnya tidak segitu saja dia katakan lebih dari segitu. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu, orang tidak akan percaya apabila menemukan kejanggalan, menemukan bahwa yang dia jual tidak sesuai dengan omongannya. Orang akan berbicara kepada orang lain, jangan belanja di warung sana, jangan belanja di toko itu, barangnya nggak ada yang benar. Kalaupun menjual, harganya kadang-kadang suka menipu, tertera segini, taunya pas bayar segini. Nah, ketidakjujuran seperti itu akhirnya tidak membuat berkah. Bisa-bisa warungnya nggak laku, karena orang sudah kecewa dan orang menyebarkan berita ketidakpercayaan orang, dan orang akan menilai sendiri bahwa warung itu jangan belanja di sana. Kenapa? Penjualnya adalah penipu, tidak sesuai dengan apa yang tertera di harganya, dan kadang-kadang dia menjual barang-barang yang rongsokan, barang-barang yang akir, barang-barang yang tidak layak untuk dijual, sehingga tidak ada keberkahan. Yang ketiga, sifat jujur itu keutamaannya adalah bisa mendapatkan kesyahidan. Syahid atau mati syahid adalah sesuatu yang diinginkan oleh umat Islam. Kenapa? Kalau orang mati syahid itu langsung masuk surga. Bahkan ketika dia mati syahid dalam berperang misalnya, tidak perlu dikafani. Kenapa? Darahnya itulah akan menjadi saksi bahwa dia syahid fi sabilillah. Karena itu orang yang jujur itu kalau dia meminta syahid kepada Allah, Allah insya Allah akan mengabulkannya. Karena semuanya orang Islam tentu menginginkan meninggalnya atau wafatnya dalam keadaan syahid. Orang yang jujur itu kalau dia meminta untuk mati syahid, Allah akan memberikan kemudahan untuk itu. Syahid pada jalan Allah, syahid dalam perjuangkan agama Allah, syahid dalam beribadah kepada Allah, syahid dalam membela kebenaran. Dan orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Makanya kalau orang yang ingin mati syahid itu kan biasanya dia sudah bertekad dalam hatinya bahwa saya akan berjuang pada jalan Allah, dan saya lakukan ini dengan benar, saya lakukan ini dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengherankan kalau kita melihat misalnya orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina itu tidak ada rasa takut mereka ketika mereka ditembak atau dibombardir oleh orang Israel. Kenapa? Karena dalam hatinya adalah mati syahid adalah pilihan yang terbaik di sisi Allah. Jadi kalau orang jujur meminta mati syahid, dan kalau ia yakin Allah memberikannya, itu bukanlah suatu hal yang mustahil terjadi pada orang yang bersikap jujur. Yang keempat adalah dia dekat dengan surga. Jadi orang-orang yang jujur itu, surga itu sudah menghampirinya. Karena kejujuran itu adalah sikap atau sifat yang terpuji dan sifat utama dari Nabi Muhammad. Maka tidak mengherankan surga tentu merindukan orang-orang yang bersifat jujur. Siapa yang tidak ingin balasan surga atas perbuatan baik melakukan di dunia? Kita semua tentu berharap bisa masuk ke surganya Allah. Nah, untuk mendapatkannya itu, milikilah salah satu sifat yang terpuji dari baginda Nabi, yaitu sifat jujur. Karena surga bagi orang yang jujur bukanlah satu hal yang jauh, tetapi ia sangat dekat dengan orang-orang yang bersifat jujur. Itulah 4 keutamaan sifat jujur. Dan walaupun kadang-kadang jujur tidak mesti mujur, tapi yakinlah di akhirat nanti orang-orang yang jujur pasti mendapatkan mujur. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.